Assalamualaikum sahabat Nusantara. Di antara kabut waktu dan jejak-jejak gaib yang ditinggalkan di peradaban lama, ada satu ilmu yang tak banyak dibahas, bahkan oleh para spiritualis modern. Ilmu itu dikenal dengan Kitab Saipi Angin. Sebuah manuskrip tak tertulis, namun mengalir secara turun-temurun. Tak hanya sekadar ilmu pernafasan atau kekuatan batin. Ia berasal dari makhluk-makhluk sapu, gelar terhormat bagi jin-jin penjaga elemen alam. Namun sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam kisah penuh rahasia ini, alangkah baiknya sahabat sekalian menekan tombol like, share, dan subscribe, agar kami semakin bersemangat membagikan kisah-kisah penuh hikmah dan misteri dari semesta Syiar Dalam Gelap. Dan izinkan admin memohon restu kepada tim Syiar Dalam Gelap, khususnya kepada Ustadz Hakim Bawazir, agar kisah ini bisa kami teruskan demi menambah ilmu dan kewaspadaan spiritual kita bersama. Siapa para sapu gaib itu? Sapu, dalam bahasa manusia mungkin berarti alat pembersih. Namun di dunia jin, sapu adalah gelar kehormatan. Gelar yang hanya dimiliki oleh makhluk dari dimensi jin yang telah mencapai kesatuan dengan unsur-unsur dasar semesta. Mereka bukan sekadar jin. Mereka adalah guru dari para dukun tua, pembisik para wali zaman awal, dan penjaga ilmu-ilmu gaib Nusantara. Setidaknya tercatat ada 4 sapu besar yang dikenal oleh kalangan jin tinggi dan manusia terpilih. 1. Sapu angin, penguasa elemen udara, menguasai kecepatan, bisikan gaib, dan penglihatan tak kasat mata. 2. Sapu geni, penguasa api dan amarah. Dialah penyampai kekuatan pelet dan daya ledak dalam tubuh manusia. 3. Sapu bayu, jin dari golongan putih yang menguasai pusaran energi langit dan laut. 4. Sapu jagat, jin yang terhubung langsung dengan perputaran alam, penjaga garis takdir dan peta gaib bumi. Saipi Angin bukan kitab yang bisa dilihat dengan mata. Kitab ini hidup dalam lisan, dalam napas, dalam denyut nadi mereka yang mewarisinya. Kitab ini diwariskan oleh sapu angin kepada manusia-manusia pilihan, biasanya dalam mimpi, tirakat panjang, atau bisikan dalam zikir sunyi. Dalam tradisi Sunda kuno, ilmu ini dikenal sebagai ilmu pelindung diri dan pemanggil angin, bisa digunakan untuk bergerak cepat, menghindari bahaya, bahkan membaca pesan dari kejauhan. Namun ilmu ini bukan tanpa syarat. Ia hanya akan menetap dalam diri mereka yang menjaga laku, bersih niat, dan tidak menggunakan kekuatannya untuk mencelakakan. Hal yang sangat mengejutkan dalam perjalanan sejarah spiritual Nusantara adalah ketika diketahui bahwa sapu angin dan sapu jagat telah memeluk Islam. Dalam catatan Syekh Attailah, saat beliau melakukan khalwat di kawasan Panjalu, beliau pernah dikunjungi oleh sapu jagat dalam wujud angin besar berputar di atas hutan. Dalam meditasinya, sapu jagat menyampaikan bahwa dirinya kini telah bersyahadat dan ingin membantu Syekh Attailah dalam menegakkan dakwah di wilayah timur Nusantara. Sementara sapu angin lebih misterius. Ia dikenal sering menyamar dalam tubuh manusia, bahkan beberapa kali hadir melalui perantara seorang perempuan. Sapu angin menyampaikan bahwa para jin sesungguhnya sedang memilih jalan mereka masing-masing. Dan bahwa jalan Islam adalah jalan keselamatan bagi semua dimensi. Lebih jauh lagi, dalam dimensi yang hanya bisa dijangkau melalui wirid tertentu, ada satu sosok tua, berjubah cahaya kebiruan, yang disebut oleh para sapu sebagai Sang Hyang Antari Kusuma. Dialah guru para sapu. Sosok jin bijak dari garis putih yang hidup dalam kesunyian, tak mau menunjukkan diri, namun meninggalkan warisan besar dalam bentuk ilmu-ilmu langit yang menyatu dengan bumi. Sang Hyang Antari Kusuma tak memilih jalan kekuasaan. Ia memilih jalan ilmu dan kesadaran spiritual. Ia tahu bahwa peperangan melawan kegelapan tak harus dengan amarah, tapi dengan cahaya dan pengertian. Perlu sahabat ketahui, tidak semua ilmu sapu digunakan dengan baik. Dalam zaman kegelapan dulu, ilmu Saipi Geni pernah jatuh ke tangan para pemuja naga merah. Mereka menyalahgunakannya untuk menguasai kerajaan-kerajaan kecil, membakar kebun, memecah belah masyarakat.
Namun, sejak para sapu memilih jalan Islam, ilmu-ilmu ini tidak lagi diberikan sembarangan. Mereka memilih murid dari kalangan jin muslim, wali, atau manusia zuhud yang sanggup memikul tanggung jawab besar. Apakah kitab Saipi Angin masih ada? Jawabannya, masih. Tapi bukan untuk semua. Ia bukan kitab yang bisa dicetak. Ia adalah ilmu yang hidup dalam diri orang-orang yang berserah kepada Allah. Dan ketika waktunya tiba, ketika ancaman Lucifer dan naga merah kian mendesak, mungkin para sabu akan kembali hadir, bukan sebagai penguasa, tapi sebagai penjaga syiar. Jangan pernah sombong dengan ilmu, karena sebesar apapun ilmu Saipi, ia tak akan berarti apa-apa jika tidak digunakan untuk jalan Allah. Sahabat Nusantara, begitulah kisah tentang kitab Saipi Angin dan para sapu gaib. Semoga kita semua dijauhkan dari kesombongan spiritual, dan diberi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dan misteri.